Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas perencanaan dan manajemen strategi di Rumbia Citra Dharma. PT Rumbia Citra Dharma adalah perusahaan yang bergerak di bidang packaging. Perusahaan ini memproduksi kemasan kertas, kardus, dan plastik vakum. Kertas lito digunakan sebagai kemasan makanan cepat saji dan kemasan silika gel. Untuk kardus atau offset digunakan sebagai kemasan jamu pasak bumi, kardus baba raffi, offset obat-obatan, dan semacamnya. Sedangkan kemasan vakum atau plastik nilon digunakan sebagai kemasan spiku atau brownies dan keripik. Selanjutnya, tujuan tipe perusahaan. PT Rumbia Citra Dharma memiliki tujuan seperti perusahaan pada umumnya, yaitu mempertahankan dan mengembangkan usaha serta berupaya mendapatkan keuntungan tinggi demi mendukung tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya, tipe perencanaan. Perencanaan yang paling tepat untuk perusahaan ini yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi diperlukan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghadapi pesaing yang ketat antara perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama, yaitu packaging. Di dalam bentuk perencanaan strategi, dalam perusahaan, pemimpin harus menentukan tujuan serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Proses perencanaan dapat dilaksanakan menyeluruh, misalnya dalam perencanaan korporat, perencanaan strategi, atau perencanaan jangka panjang. Bisa juga dilakukan per divisi atau unit bisnis strategis menjadi rencana divisi atau anak perusahaan tertentu di dalam suatu korporasi yang lebih besar. Untuk mencapai semua itu, perlu ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif. Maka para pemimpin perusahaan, manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi. Dan sampai saat ini, PT Rumbia Citra Dharma masih bertahan dan dapat bersaing dengan melakukan strategi inovasi packaging food grade yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tipe strategi yang digunakan oleh PT Rumbia Citra Dharma adalah strategi korporasi. Menurut Yogianto, tahun 2005, strategi korporasi merupakan perencanaan manajerial secara menyeluruh untuk perusahaan yang terverifikasi. Strategi korporasi merupakan paying dari seluruh divisi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Strategi korporasi juga merupakan rencana keseluruhan manajemen puncak untuk seluruh organisasi dan unit bisnis strategisnya. Tipe strategi korporasi dibagi menjadi 3, yaitu growth strategy dengan memberikan ekspansi pada pasar dan produk baru, stability strategy menjaga posisi perusahaan dari penurunan pendapatan, serta renewal strategy dengan meninjau letak kelemahan organisasi yang menjadi penyebab penurunan kinerja. Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan strategi korporasi diantaranya yang pertama, membuat langkah-langkah untuk memantapkan posisi di bisnis-bisnis yang berbeda untuk mencapai diverifikasi. Kedua, melakukan kegiatan-kegiatan awal untuk meningkatkan kinerja gabungan dari bisnis-bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, melakukan cara-cara untuk menangkap sinergi antar unit-unit bisnis terkait dan merubahnya menjadi keuntungan kompetitif. Serta yang keempat, menerapkan prioritas-prioritas investasi dan mengarahkan sumber daya korporasi ke dalam unit bisnis yang paling menarik. Beberapa strategi yang pernah dilakukan oleh PT Rumbia Citra Dharma diantaranya adalah pada tahun 2014, perusahaan fokus pada strategi penetrasi pasar, di mana perusahaan memberikan gencatan promosi kepada konsumen agar produk yang diberikan oleh perusahaan dikenal oleh konsumen. Pada tahun 2015, perusahaan melakukan strategi product development. Fokus perusahaan dengan mengandalkan satu-satunya kemasan kertas yang diatur oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan berlisensi food grade. Dan perusahaan membuat inovasi-inovasi kemasan kertas lito untuk membuat konsumen lebih tertarik akan produk perusahaan.
Tahun 2016, perusahaan melakukan strategi market development, memperluas pangsa pasar dan ikut berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya di industri packaging. Tahun 2017, perusahaan masih menggunakan strategi yang sama, karena masih kurangnya kesadaran konsumen akan kesehatan untuk makanan yang tidak menggunakan kemasan kertas litho. Pada tahun 2018, perusahaan kembali fokus pada strategi penetrasi pasar. Untuk membantu perumusan strategi perusahaan, maka dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Penjelasan analisis SWOT yang dimiliki PT Rumbia Citra Dharma diantaranya 1. Strength. PT Rumbia Citra Dharma memiliki produk yang unggul dibanding dengan pesaing lain. 2. Weakness. PT Rumbia Citra Dharma memiliki kebijakan sistem pemesanan produk dengan minimum order yang tinggi. 3. Opportunity. PT Rumbia Citra Dharma merupakan target market pengusaha makanan yang memakai packaging food grade, dan apabila perusahaan memperhatikannya dengan jeli, maka merupakan peluang untuk menjadikan diferensiasi dengan pesaing lainnya. 4. Threats. Perusahaan lain bisa memiliki produk dengan harga bahan baku yang lebih murah yang bisa merugikan perusahaan, sehingga perusahaan harus segera mengatasinya. PT Rumbia Citra Dharma melakukan strategi inovasi packaging food grade berbahan kertas litho. Dengan inovasi ini, PT Rumbia Citra Dharma mengalami penjualan yang melonjak di tahun 2013 lalu, dan industri makanan banyak yang beralih menggunakan kertas litho sebagai kemasan dari produk mereka. Kemasan litho sudah diakui dan diuji keamanannya sebagai kemasan makanan food grade oleh Dinas Kesehatan di Indonesia. Salah satu perusahaan makanan yang beralih menggunakan kertas litho sebagai kemasan produk makanannya adalah Roti Boy di tahun 2014. Kesimpulan yang kami dapat sampaikan setelah pemaparan tadi ialah strategi PT Rumbia Citra Dharma saat ini sudah tepat. Namun perlu diperhatikan adalah cara promosi melalui media cetak dan elektronik yang bisa dilihat langsung oleh konsumen. Alangkah lebih baik jika perusahaan memberikan inovasi yang lain untuk desain kemasan agar para konsumen mempunyai banyak pilihan dan menarik perhatian konsumen. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Semoga pemaparan tersebut dapat memberi informasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.